Arab Saudi nggak ada ribut-ribut mengenai cucu kanjeng Nabi, kan nggak ada gitu. Sampai seheboh di Indonesia gitu, habaib-habaib gitu. Betul teman-teman ya, belum pernah kita melihat maraknya para habaib di Arab Saudi. Jalur nasab dari kaum Yaman ini memang tidak nyambung sama sekali kepada orang Arab Saudi. Dari jalurnya nasab Nabi Ibrahim alaihissalam itu sama sekali tidak ada nyambungnya teman-teman ya. 180 orang semuanya tidak ada yang keturunan orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad, ihbati fillahi, azanillah wa yakum. Teman-teman anak masalah hijrah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita akan membahas masalah perhabiban teman-teman ya. Mungkin konten seperti ini akan sering saya ulang-ulang sampai suatu saat nanti orang-orang yang mengeluh-elukan para habib yang palsu ini segera bertobat dan meninggalkan mereka. Karena sebagai orang pribumi teman-teman ya, saya juga tidak rela jika orang-orang pribumi ini diperbudak oleh orang-orang dari Yaman ini. Ya, setidaknya saya sudah sedikit berusaha teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai saja. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menarik dari pernyataan seorang kakek. Jadi di sini di dalam statement kakek ini teman-teman ya, beliau ini memperingatkan orang-orang yang selalu diperbudak oleh para habaib gadungan ini agar segera bertobat dan meninggalkan klien Ba'alawi ini yang mereka mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW. Kakek ini memperjelas tentang jalur nasab mereka yang sama sekali tidak nyambung dengan orang Arab Saudi. Jadi memang sudah jelas teman-teman ya, bahwa Rasulullah SAW itu memang orang Arab. Nanti di dalam video berikutnya kita akan perjelas lagi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk menyingkat waktu coba kita langsung simak saja di mana kakek ini memperingatkan bagi orang-orang yang masih mengeluh-elukan habib dari Yaman ini supaya mereka sadar bahwa jalur nasab mereka itu memang tidak benar. Atau bisa dikatakan jalur mereka itu tidak nyambung sama sekali. Ini dia videonya. Nabi Muhammad orang mana? Orang Arab. Beliau itu tinggalnya di Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Oke. Habaib itu orang mana? Habaib itu orang Hadramaut, Yaman. Ya. Tapi herannya begini ya. Kok cucunya Kanjeng Nabi kok yang banyak kok di Hadramaut, di Yaman? Masuk juga teman-teman ya yang diungkapkan kakek ini. Kok bisa juga ya cucunya Nabi SAW itu banyak sekali di Hadramaut atau di Yaman ini. Ya, bahkan di Yaman gitu, bukannya di Arab Saudi gitu. Ya. Kan di Arab Saudi nggak ada ribut-ribut mengenai cucu kanjeng Nabi, kan nggak ada gitu. Sampai seheboh di Indonesia gitu, habaib-habaib gitu. Betul teman-teman ya, belum pernah kita melihat maraknya para habaib di Arab Saudi. Belum pernah setenar ini teman-teman ya. Cuman di Indonesia ini yang orang-orang ribut tentang nasab Rasulullah SAW. Coba lihat di Arab Saudi sana, mereka anteng-anteng saja. Habaib itu kan keturunan Yaman. Yaman itu kan Hadramaut gitu, bukan Mekah Madinah. Harusnya itu kan yang banyak cucunya kanjeng Nabi kan di Mekah Madinah, masa nggak ada ya. Terus yang harusnya kan gitu yang berita memberitakan cucu Nabi kan harusnya orang Madinah, orang Mekah, orang Arab Saudi. Kok nggak pernah, nggak ada sih gitu berita-berita itu ya. Yang ada kok orang Yaman, cucu kanjeng Nabi kok orang Yaman ya. Banyak kan orang Yaman gitu, habaib-habaib itu. Logikanya di mana ya? Logikanya mungkin di atas dengkul kali ya. Yaman Arab kan beda gitu. Harusnya kan cucunya kanjeng Nabi kan di Mekah, di Madinah. Kok di Yaman, kok habaib? Kok di Indonesia gitu habaib gitu? Lucu ya? Jutaan. Ya memang betul teman-teman ya apa yang diungkapkan oleh Bapak ini. Kok bisa ya keturunan Rasulullah SAW itu banyaknya di Yaman. Sedangkan di Arab Saudi tidak pernah digembar-gemborkan dengan adanya nasab Rasulullah SAW ini. Padahal jelas Nabi kita SAW itu jelas orang Arab Saudi. Tapi kok kebanyakan nih orang-orang yang mengaku cucunya Rasulullah SAW itu kebanyakan dari Yaman. Inilah logikanya saja sudah tidak masuk teman-teman ya. Dari mendengar statement dari Bapak tadi teman-teman ya, mungkin ini secara logika saja sudah tidak nyambung. Ini secara logika teman-teman ya. Namun bagaimana teman-temannya jika memang kenyataan atau faktanya seperti itu?
bahwa jalur nasab dari kaum Yaman ini memang tidak nyambung sama sekali kepada orang Arab Saudi. Dari jalurnya nasab Nabi Ibrahim alaihissalam itu sama sekali tidak ada nyambungnya teman-teman ya. Karena di dalam statement berikut ini kita akan menyimak pernyataan dari Kiai Imanuddin menjelaskan tentang jalur nasabnya dari kaum Yaman ini. Dari jalur nasabnya Nabi Ibrahim itu sama sekali tidak nyambung dengan jalurnya nasab dari klan Ba'alawi ini. Dan setelah Kiai Imanuddin Utsman itu mengumpulkan para ahli nasab di dalam bidangnya tentunya. Mereka itu para profesor lah. Di sini Kiai Imanuddin Utsman menjelaskan bahwa jalur nasab mereka itu memang sama sekali tidak nyambung kepada orang Arab. Jangankan teman-teman ya, jalur mereka itu nyambung kepada Rasulullah SAW, tapi jalur nasab mereka itu dengan orang Arab Saudi itu sama sekali tidak nyambung. Nah, di sini pasti lebih seru teman-teman ya. Sedangkan dari melihat logika yang diungkapkan oleh kakek tadi itu sudah masuk teman-teman ya. Apalagi ini pembuktian dari Kiai Imanuddin Utsman yang mengumpulkan para ahli di bidang nasab bahwa memang jalur nasab dari klan Ba'alawi ini sama sekali tidak nyambung kepada orang Arab Saudi. Jangankan ke Rasulullah SAW teman-teman ya, ke orang Arab saja itu tidak nyambung. Oke teman-teman ya, untuk video yang lebih serunya, coba mari kita langsung simak saja pernyataan dari Kiai Imanuddin Utsman ini. Itu tes DNA tidak mungkin meleset. Bagaimana untuk mengetahui DNA-nya Rasulullah Nabi Ibrahim di dalam diri kita ini, Pak? Saya sudah sebelum ngomong masalah yakin bahwa mustahil turunan Nabi itu Ba'alawi, minta profesor dan doktor dari ahli riset. Nah, benar kan teman-teman ya? Kiai Imanuddin Utsman ini minta langsung dari profesor doktor yang ahli riset di dalam bidang nasab ini. Ahli DNA, mustahil ini turunan Nabi. Kenapa? Karena keluarga mereka yang sudah tes DNA 180 orang sekarang. Kemarin masih 170, sekarang sudah nambah 180 orang. Semuanya tidak ada yang keturunan orang Arab. Jangankan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Arab yang dari Bani Ismail dan Ibrahim aja bukan. La haula wala quwata illa billah, teman-teman ya. Jangankan dari keturunan dari Bani Ismail dan Ibrahim, tapi dari keturunan dari orang Arab saja itu tidak ada. Jadi harus kayak gimana lagi teman-teman ya pembuktiannya? Bagaimana dia turunan Nabi Muhammad, wong tidak ada DNA-nya Nabi Ibrahim. Sedangkan hari ini DNA-nya Nabi Ibrahim itu belum ada mutasi genetik, belum ada perubahan, masih sama. Dia yang keturunan Nabi Ismail sama orang Yahudi, orang Islam. Dia yang keturunan Quraisy nanti berbeda dengan Yahudi, tapi haplogrupnya Nabi Ibrahimnya masih ada karena satu keturunan walaupun agamanya beda. Nah, dari sini saja teman-temannya kita bisa menyimpulkan bahwa memang klan dari Ba'alawi ini memang pembohong. Dan klan Ba'alawi ini memang benar-benar mereka ini mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW. Padahal sudah terbukti jelas bahwa nasab mereka itu jangankan ke Nabi Muhammad SAW, ke orang Arab saja mereka itu tidak ada DNA-nya sama sekali. Jadi perlu bukti apa lagi teman-temannya untuk orang-orang yang masih sangat mengelulukan Habib Podong ini. Jadi menurut saya teman-temannya di saat inilah kita sadar dan introspeksi diri bahwa selama ini orang-orang yang kita bangga-banggakan, yang kita elu-elukan, yang kita sanjung-sanjung sebagai zuriyah Nabi SAW, ternyata mereka itu zuriyah Nabi yang rungkat, atau bisa dikatakan mereka itu zuriyah Nabi yang palsu dan tidak ada nyambung sama sekali pada Rasulullah SAW. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat video saya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.